Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Saya berharap semua yang sedang menonton video ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas lebih dalam tentang apa itu yang dinamakan health mentality atau kesehatan mental. Nah, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang buruk tentunya. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Dalam ini ada 3 jenis masalah kesehatan mental yang akhirnya muncul, dan kondisi ini secara umum terjadi. Yang pertama adalah tingkat stres, ya kan? Pertama stres, kemudian yang kedua gangguan kecemasan, yang ketiga ini adalah yang paling buruk ya, sehingga seseorang hingga sampai ke tingkat yang ketiga ini adalah depresi. Nah, di sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak atau masalah kesehatan mental, yaitu dari stres. Stres ini adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus-kasus tertentu memicu depresi. Stres bukan saja dapat mempengaruhi psikologi penderitanya, tetapi juga dapat berdampak kepada cara bersikap dan kesehatan fisik mereka. Ada berbagai contoh dampak stres terhadap perilaku seseorang. Di antaranya, yang pertama, seseorang itu menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, enggan makan atau justru makan secara berlebihan. Yang ketiga, marah-marah, dan terkadang kemarahan itu sulit untuk dikendalikan. Yang keempat, menjadi perokok atau merokok secara berlebihan. Yang kelima, mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Yang keenam, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau obat-obatan narkotika. Nah, berikut selain dampak-dampak yang tadi dari stres adalah ini masalah kesehatan yang dapat timbul akibat stres. Yang pertama, jelas gangguan tidur. Yang kedua, lelah. Ketiga, sakit kepala. Keempat, sakit perut. Kelima, nyeri dada. Keenam, nyeri tegang pada otot. Yang ketujuh adalah penurunan gairah seksual. Yang kedelapan, obesitas. 9, hipertensi. 10, diabetes. 11, gangguan jantung. Apalagi ya? Nah, udah cukup. Ada berbagai banyak penyakit yang muncul akibat dari masalah stres itu tadi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami stres.
Sebagian di antaranya adalah masalah keuangan, hubungan sosial, atau tuntutan di dalam pekerjaan. Untuk mengatasi stres, kunci utamanya adalah mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusinya. Penanggulangan stres juga bisa dilakukan dengan mengaplikasikan nasihat-nasihat yang disarankan dalam manajemen stres yang baik. Contohnya adalah yang pertama, belajar menerima suatu masalah yang sulit diatasi atau hal-hal yang tidak dapat diubah. Yang kedua, selalu berpikir positif dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ada hikmahnya tentunya. Yang ketiga, meminta saran dari orang yang tepat atau orang yang terpercaya untuk mengatasi masalah yang sedang kita alami. Yang keempat, belajar mengendalikan diri dan selalu aktif dalam mencari solusi. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik, meditasi, atau teknik relaksasi guna meredakan ketegangan emosi dan menjernihkan pikiran. Yang keenam, melakukan hal-hal baru yang menantang dan tentunya hal-hal baru yang lain dari biasanya guna meningkatkan rasa confident atau percaya diri. Yang ketujuh, menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai. Yang kedelapan ya, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu orang lain. Cara ini dapat membuat seseorang lebih tabah dalam menghadapi masalah, terutama jika bisa membantu seseorang yang memiliki masalah lebih berat dari yang dialaminya. Yang kesembilan, menghindari cara-cara negatif untuk meredakan stres, misalnya merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebih, atau menggunakan narkoba. Yang kesepuluh, bekerja dengan mengedepankan kualitas bukan hanya kuantitas, agar manajemen waktu lebih baik dan hidup lebih seimbang. Itu tadi edisi stres. Di video yang lain saya akan mengupas lebih dalam tentang gangguan kecemasan dan tingkat depresi. Terima kasih. Salam Nusantara.